Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Najwa Cantika Aryo Putri dari Universitas Pamulang, program studi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evolusi arsitektur komputer dari masa ke masa. Mari kita bahas bagaimana komputer berevolusi dari sistem sederhana hingga menjadi teknologi cerdas yang kita gunakan sekarang. Sebelum kita membahas evolusi arsitektur komputer, kita perlu tahu dulu apa perbedaan arsitektur komputer dengan organisasi komputer. Arsitektur komputer berfokus pada rancangan dan konsep dari sebuah sistem komputer, seperti instruksi dan struktur data. Sementara organisasi komputer menjelaskan bagaimana komponen di dalam komputer, seperti CPU, memori, dan bus, bekerja untuk menjalankan rancangan tersebut. Keduanya berjalan beriringan dan sama-sama berkembang seiring kemajuan teknologi dari masa ke masa. Sekarang kita memasuki materi evolusi komputer dari masa ke masa. Generasi pertama komputer muncul pada sekitar tahun 1940-an. Pada masa ini, komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses data. Komputernya berukuran sangat besar, boros listrik, dan cepat panas. Bahasa pemrogramannya masih berupa kode biner, yaitu angka 0 dan 1. Contohnya adalah komputer ENIAC dan UNIVAC. Komputer pertama yang digunakan untuk keperluan ilmiah dan militer. Memasuki tahun 1956, muncullah generasi kedua komputer. Komponen tabung vakum digantikan oleh transistor yang ukurannya jauh lebih kecil, tidak cepat panas, dan lebih hemat energi. Pada masa ini, komputer menggunakan bahasa assembly, sehingga pemrograman menjadi lebih mudah. Contoh komputer generasi ini adalah IBM 1401 dan IBM 7090. Generasi ketiga dimulai ketika transistor digabungkan menjadi satu chip kecil yang disebut integrated circuit atau IC. Hal ini membuat komputer menjadi lebih cepat, lebih stabil, dan ukurannya jauh lebih kecil. Komputer tidak lagi hanya digunakan oleh pemerintah, tetapi juga mulai digunakan di perusahaan dan lembaga pendidikan. Tahun 1971 menjadi tonggak penting dalam sejarah komputer. Ditemukannya mikroprosesor oleh Intel menandai lahirnya komputer pribadi atau PC. Semua komponen utama komputer ini bisa dimasukkan ke dalam satu chip kecil. Pada masa inilah perusahaan seperti Apple dan Microsoft mulai muncul dan membawa komputer ke rumah-rumah. Generasi kelima adalah era komputer modern yang kita gunakan sekarang. Arsitekturnya sudah menggunakan multi-core, artinya satu chip prosesor memiliki banyak inti pemrosesan agar lebih cepat. Komputer juga kini mampu menjalankan kecerdasan buatan, pengenalan suara, hingga mesin learning. Semua itu dilakukan dengan konsumsi daya yang jauh lebih efisien dibanding generasi sebelumnya. Dalam perjalanan evolusi,
muncul berbagai jenis arsitektur komputer. Arsitektur von Neumann menggunakan satu jalur untuk instruksi dan data, sedangkan Harvard arsitektur memisahkannya agar proses lebih cepat. Kini berkembang pula konsep paralel computing dan distributed system, di mana banyak komputer dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas besar secara bersamaan. Perkembangan arsitektur komputer membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Komputer menjadi semakin cepat, efisien, dan mudah digunakan. Kemajuan ini juga memunculkan era internet, cloud computing, serta teknologi modern seperti AI dan Internet of Things yang kini ada di sekitar kita setiap hari. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa evolusi arsitektur komputer telah mengubah dunia teknologi secara besar-besaran. Dari tabung vakum yang besar dan lambat, hingga prosesor kecil yang bisa berpikir layaknya manusia. Perkembangan ini menunjukkan betapa cepatnya inovasi teknologi berkembang. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang evolusi komputer dari masa ke masa bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana teknologi berkembang dari masa ke masa. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.